Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7D yang berbahagia, yang semoga selalu sehat, selalu berbahagia, selalu semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan belajar mengenai diagram Venn. Jadi kalau kalian ingin tahu diagram Venn itu apa, seharusnya kalian juga sudah harus menyelesaikan tugas-tugas ataupun membaca materi sebelum bab ini. Ya, diagram Venn. Tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan mengenal tokoh penemu diagram Venn. Kemudian yang kedua adalah pengertian diagram Venn. Yang ketiga, mempelajari langkah menggambar diagram Venn. Jadi nanti kalian diajari bagaimana sih cara menggambar diagram Venn. Yang keempat, nanti kalian mempraktekkan menggambar diagram Venn secara mandiri. Nanti akan ada soal. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai tokoh, ya. Tokoh dalam diagram Venn yaitu bernama John Venn, yaitu lahir di Inggris ya pada tahun 1834 dan meninggal pada tahun 1923 yaitu pada usia 88 tahun. Beliau adalah seorang matematikawan asal Inggris yang menemukan diagram Venn. Jadi beliau ini dalam hidupnya mengabdikan diri untuk melakukan penelitian, yang mana dia sendiri menemukan diagram Venn, diambil dari namanya yaitu John Venn. Dengan menggunakan diagram Venn ini, relasi antara himpunan menjadi lebih mudah atau dipahami. Relasi itu adalah hubungan. Jadi nanti ada himpunan, ya, himpunan itu apa yang kemarin sudah diajarkan. Jadi kita akan belajar mengenai hubungan dari dua himpunan atau lebih dengan menggunakan diagram Venn. Selanjutnya, apa sih diagram Venn itu? Yaitu diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Jadi himpunan semesta sendiri itu adalah himpunan yang besar sekali. Kita bisa menamainya dengan berbagai macam, ya. Dimana di sana ada bagian-bagian kecilnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat diagram Venn. Ya. Untuk yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang di sini. Setiap anggota himpunan ditujukan dengan titik. Jadi di sana sudah saya tuliskan titik anggota. Nah, anggotanya nanti bisa diisi, bisa bilangan, bisa huruf dan lain sebagainya, tergantung dari yang diketahui dari suatu himpunan. Karena himpunan sendiri anggotanya itu tidak hanya angka, tidak hanya huruf, tapi misalkan himpunan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas apa saja? Merah, kuning, hijau. Seperti itu. Nah, contohnya di sini saya memiliki himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan 5, lalu disuruh menggambar, ya. Karena semesta itu adalah yang sebagian besar, ya, maka caranya ya tadi menggambar seperti persegi panjang, lalu ada pojok kiri atas dengan huruf S, itu sangat wajib ya, itu standar ya, persegi panjang, huruf S di pojok, lalu anggota-anggotanya ditulis di sana. Tidak harus urut, boleh bertebaran. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 dituliskan di sana. Ada masing-masing ada titiknya atau noktahnya. Nah, kemudian langkah ketiga, yang pertama tadi dia persegi panjang, huruf S-nya di pojok, kemudian anggota-anggotanya ada pada noktahnya. Sekarang yang ketiga adalah setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi nanti kalau ada himpunan lain selain himpunan S, maka nanti masuknya itu tidak lagi persegi panjang. Jadi ibaratnya rumahnya S itu rumahnya persegi panjang. Tetapi S itu kalau ada memiliki anak himpunan, maka himpunannya nanti tidak lagi persegi panjang, tapi dengan menggunakan kurva tertutup sederhana seperti elips seperti itu. Contohnya di sini saya memiliki himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada himpunan himpunan lain yaitu dengan 1 dan 2. Maka caranya ya tadi, kalau S jelas persegi panjang, ada S di pojok kiri. Kalau A ya di dalam dengan kurva tertutup 1, 2. Jadi 1 dan 2 di dalam kurva karena anggotanya A.
lalu sisanya di luar kurva, nggak boleh masuk, ya ibaratnya seperti itu. Jadi A itu adalah rumah yang anggotanya 1, 2, sedangkan 3, 4, 5 bukan anggota dari A. Selanjutnya adalah macam-macam diagram Venn. Ya, yang pertama adalah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas maksudnya adalah himpunan yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, di sana dituliskan jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama atau saling terpisah, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B terpisah. Nah, itu belum kelihatan ya. Dikasihkan contoh, S adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana sudah dituliskan di dalam persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan acak terserah. Lalu di sana ada himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3, B, anggotanya 5 dan 7. Maka antara A dan B nanti pasti di dalam suatu kurva tertutup atau seperti elips tadi. Jadi A dan B tidak boleh membuat persegi panjang di dalam persegi panjang, tetapi A nanti memiliki rumah seperti elips atau kurva tertutup, lingkaran juga boleh nanti bikinnya. B juga sama, dia memiliki anggota. Kita lihat anggotanya A 1, 2, 3, B anggotanya 5 dan 7. Tidak ada yang sama, maka dinamakan himpunannya saling lepas. Tidak ada hubungan antara A dan B. Maka gambarnya seperti ini. Ya, dilihat bahwa pada himpunan A anggotanya 1, 2, 3 sudah jelas, sudah betul. B anggotanya 5 dan 7 ya. Lalu sisanya. Nah, kita lihat S. S itu seperti ibaratnya begini. S itu memiliki anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu anak 1, 2, dan 3 memilih kamar A. Anak 5 dan 7 memilih kamar B. Nah, yang tidak memiliki kamar otomatis dilihat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 sudah masuk kamar. Anak keempat belum masuk, berarti berada di luar. Terus 5 sudah masuk, 7 sudah masuk, yang belum 6. Yang seperti itu. Jadi tidak boleh masuk di antara A dan B, boleh di sekelilingnya atau di luar. Maka jelas bahwa A dan B saling lepas karena tidak ada hubungannya, karena anggotanya beda-beda. Nah, kalau menggambar boleh sama. Kalau misalkan kalian punya pulpen warna-warni, bisa dilihat nih, misalnya kamarnya A warnanya merah, kamarnya B warnanya biru. Nah, seperti itu. Antara 4 dan 6 boleh, mau berpencar dimanapun boleh, terserah. Yang kedua adalah himpunan tidak saling lepas. Jadi himpunannya itu tidak saling lepas tapi memiliki hubungan. Nah, jika terdapat anggota himpunan A yang juga merupakan himpunan anggota B, sehingga bentuk kurva himpunan A dan B menyambung. Nah, kita lihat S-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah tertulis di sana secara acak. A-nya 1, 2, 3, 5. B-nya 3, 5, 6, 7. Yang saya kasih warna merah itu artinya antara A dan B memiliki anggota yang sama. Gitu. Jadi contohnya nih, di dalam rumahnya S, A itu memiliki kamar A ya. Kamar A itu boleh ditempati 1, 2, 3, 5. Kamar B boleh ditempati 3, 5, 6, 7. Jadi anak yang ketiga dan 5 ini memiliki hak boleh masuk ke A, boleh masuk ke B. Gitu. Sisanya nanti tidak boleh masuk A dan B. Nah, cara yang gambarnya bagaimana kita cek? Untuk anggota yang sama pasti berada di tengah-tengah. Di sini dilihat 3, 5 berada di tengah-tengah. Ya, lalu kita fokus ke himpunan A yang warna merah. 3, 5 sudah masuk, berarti tinggal 1, 2. 1, 2 tidak boleh di tengah-tengahnya itu, tapi dia di luarnya ini. Karena yang tengah-tengah, area tengah itu milik berdua, area berdua antara A dan B. Yang B juga sama, 3, 5-nya sudah dituliskan yang pertama tadi, tinggal dituliskan 6, 7. Nah, anak nomor berapa yang tidak memiliki kamar? Kita cek aja, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Nah, 4 nih, 4 belum masuk, maka ditaruh di luar. 5 sudah masuk, 6 sudah masuk, 7 sudah masuk. Yang belum masuk adalah anak yang keempat. Nah, sekarang yang ketiga, himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, jika semua anggota himpunan A menjadi himpunan anggota B, sehingga kurva A berada di dalam kurva B. Jadi ada himpunan di dalam himpunan. Dilihat di sini. Nah, di sini anggotanya S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A anggotanya 1, 2, 5. B anggotanya 1, 2, 5, 6, 7. Nah, ini 1, 2, 5 nya sama.
Nah, antara A itu semua anggotanya berada di dalam B, tidak ada sisa. Maka dituliskan seperti itu. Bedanya sama yang tadi itu ada himpunan yang berbeda antara keduanya. Ya, yang keduanya ini kan A contohnya 35 itu sama, 12 tidak masuk, 35 sudah sama, 67 tidak masuk. Bedanya di sini karena masing-masing punya sisa. Tapi kalau yang ini 125 jelas di dalamnya, karena 125 sudah masuk semua, tidak perlu tempat kosong. Nah, di dalam C. 125 jadi ada kamar di dalam kamar gitu ibaratnya seperti itu. Nah, simbolnya seperti huruf C tapi agak tidak seperti C. Kalau C kan seperti lurus bulat, kalau ini agak menipis gitu ya. Seperti huruf C ini membacanya adalah himpunan bagian. Jadi A bagiannya dari B, berarti A berada di dalam B. Kalau bukan himpunan bagian atau bukan bagiannya atau bukan anggotanya, bukan maksudnya di himpunan di dalam himpunan, itu ada simbol seperti ini. Yang ini bahwa bukan anggota, nih bukan himpunan bagian dari. Yang terakhir adalah himpunan sama, ya. Jika semua anggota himpunan A sama dengan himpunan anggota B, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B berimpit. Nah, ini di sini ada S anggotanya 1 2 3 4 5 6 7, A anggotanya 1 2 5 7, B anggotanya 1 2 5 7, jelas anggotanya sama persis. Sehingga dalam menggambar A sama dengan B. Jadi ini A dan B itu memiliki satu kurva. Jadi satu kamar milik berdua. Jadi kamar A dan kamar B itu ternyata isinya sama. Jadi sama aja. Yang tidak memiliki anggota, yang tidak masuk dalam himpunan ditulis di luar. Contoh lain, contoh-contoh himpunan tadi, yaitu yang pertama adalah himpunan saling lepas. Nah, himpunan saling lepas berarti tidak ada hubungan, maka gambarnya antara A dan B berpisah, jadi nggak ada hubungannya. Itu seperti itu dicontohkan. A anggotanya 1 2 3 4, B anggotanya 5 6 7 8 11, ya. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan diagram saling lepas. Yang kedua, himpunan yang berpotongan. Nah, ini sama seperti yang tadi, ada anggota yang sama, tapi tidak keseluruhan, hanya beberapa yang sama. Contohnya A, anggotanya 1 2 3 4 5 6. B, anggotanya 5 6 7 8 9. Antara mereka berdua yang sama ternyata 5 dan 6, maka 5 dan 6 ditaruh di tengah. Atau nama himpunannya itu irisan. Jadi keduanya kalau ada anggota sama namanya irisan. Jadi misalkan ada dua orang memiliki hobi yang sama, nah itulah irisannya, kesamaannya di situ. Nah, berarti ditulisnya di tengah-tengah, nah sisanya ditaruh di ruangan himpunan masing-masing. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Sama yang tadi sudah dijelaskan, himpunan bagian adalah ada himpunan di dalam himpunan. Contohnya ini A 24, B anggotanya 1 2 3 4 5. Jelas 24 itu ada di dalam B, maka cukup ditulis yang A itu kecil di dalam, tidak perlu menyisakan di luar kayak yang tadi yang himpunan yang tidak saling lepas. Ya, karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Nah, gambarnya dilihat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah himpunan yang sama. Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi himpunan yang sama itu adalah anggotanya sama persis. Di sana dicontohkan A 1 2 3 4 5, B 5 4 3 2 1, jelas anggotanya sama. Sama-sama 1 2 3 4 dan 5. Karena seluruh anggota himpunan A dan sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram disebut adalah himpunan yang sama.